Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa melakukan acara tausiah malam ini di Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba. Tak lupa pula kita haturkan salam serta salawat kepada Nabi kita, baginda kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, para kaum muslimin dan muslimat, pendengar Cempaka Asri dimanapun kalian berada, pada malam hari ini saya akan membawakan tema tausiah yang berjudul Membalas Keburukan dengan Kebaikan. Dalam pergaulan keseharian kita, tentu kita semua pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Bahkan kita pernah mendapatkan kejahatan dari orang lain, baik itu dari orang terdekat kita dan orang yang tidak mengenal kita. Perlakuan yang tidak baik itu bermacam-macam bentuknya, seperti ghibah atau gosip, fitnah, penghinaan, kata-kata kasar, sikap atau perilaku yang mengecewakan, dan seterusnya. Tentu, sebagai manusia normal, kita pasti merasa tidak terima dengan hal seperti itu. Kita tentu tidak akan rela jikalau orang lain menfitnah, menggosip, bahkan berkata kasar kepada kita. Namun, disinilah inti dari materi yang akan saya sampaikan pada kali ini, yakni semua perlakuan yang tidak baik dari orang lain mesti disikapi, dihadapi, dan harus dan dianjurkan dibalas dengan perlakuan yang terbaik dari kita. Harus dibalas dengan perlakuan yang sopan, perlakuan yang bijaksana semaksimal kemampuan kita. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fussilat ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan itu dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang mempunyai keuntungan besar. Hidup di dunia ini kita sama, manusia sama semua. Kita memiliki hati, kita memiliki akal pikiran. Namun kita semua mempunyai pilihan. Apakah kita akan membalas orang yang berbuat jahat kepada kita dengan sama kejahatan pula, atau kita akan membalas kejahatan orang lain kepada kita dengan kebaikan? Itu tergantung dari diri kita masing-masing. Para kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Cempaka Asri dimanapun Anda berada, saya ingatkan bahwa amal soleh yang luar biasa ini memerlukan iman yang lebih kuat, paksa diri yang lebih besar, dengan niat yang ikhlas, dan penghayatan yang mendalam. Nah, bagaimana maksud dari penghayatan yang mendalam itu? Yakni, mari kita renungkan dan melihat contoh
dari baginda kita, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saat itu Nabi pernah diludahi oleh seorang dari orang-orang kafir. Namun, apa balasan beliau? Rasul marah, tak sedikit pun merasa benci dan dendam. Bahkan, beliau mencari orang itu ketika dia tidak pernah melihatnya lagi, dan bahkan menjenguknya ketika sedang sakit. Hingga saat itu pula lah orang itu akhirnya masuk Islam. Yang kedua, contoh yang kedua ialah pernah dikatakan bahwa Rasulullah orang gila saat pertama kali mendapat wahyu dari malaikat Jibril dengan datangnya Al-Quran yang mulia. Begitu pula saat beliau dikatakan tukang sihir, pendusta, dan berbagai hinaan lainnya. Tapi dengan kerendahan hati beliau membalas perlakuan orang itu dengan mendoakannya agar mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh teladan yang luar biasa. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika liman azmil umur. Yang artinya, dan orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Cempaka Astri dimanapun kita berada. Kemudian beberapa cara atau kiat agar kita dapat membalas keburukan atau kejahatan orang lain dengan kebaikan, yakni ada 3 yang akan saya sebutkan. Yang pertama, menghadirkan dalam hati keinginan kuat untuk merubah sikap kita, keinginan kuat untuk merubah sifat kita menjadi lebih baik dengan niat ikhlas. Yang kedua, selalu mengutamakan berprasangka baik terhadap sesuatu dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, senantiasa bersilaturahim, menyambung hubungan baik kepada orang yang pernah menyakiti kita dengan keburukan. Contohnya, memberikan hadiah atau bentuk kepedulian dan bantuan lainnya kepada orang yang pernah menyakiti kita. Dan yang terakhir ialah kembali ke yang poin yang tadi, yakni kembali meneladani sifat Rasulullah SAW, bagaimana beliau menghadapi orang-orang yang mencemoh dan menghinanya, yakni dibalas dengan kebaikan. Kemudian terkhusus di bulan mulia ini, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memuliakan kita dengan akhlak yang semakin mulia, hati yang semakin tenang, hati yang semakin bahagia, dan amal yang selalu diberkahi dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sinilah tausiah singkat yang sempat saya bawakan. Semoga membekas di hati kita dan diamalkan dalam keseharian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.